Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya, tetap jalani protokol kesehatan dengan 3M. Apa saja itu? Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, Bu. Mencuci tangan. Iya, benar sekali. Semoga kita tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih dalam bulan Syawal, Ibu mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semua ya. Apakah dulu puasanya kemarin atau ada yang Budi buka diam-diam? Ayo. Ada Bu, siap berita tuh Bu. Kemarin siang-siang saya lihat dia beli minuman Bu. Aduh, ya Vita. Kalau perempuan kan emang ada cutinya Bu. Oh iya. Yes, cutinya Ya, ada 2 jam nih. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Kita belajar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya. Ibu lihat hari ini hadir semua ya. Untuk di Google Meet tadi Bu cek juga di GCR-nya sudah klik kehadiran semua. Oke, bagus sekali Nak ya, pertahankan ya. Mudah-mudahan jaringan kita lancar ya hingga akhir. Mudah-mudahan jaringannya baik Nak ya. Iya Ibu, semoga lancar. Amin. Oke. Ibu sudah kirim di GCR-nya. Itu untuk asinkronnya kita sebelumnya Ibu udah kirim bahan ajar, PowerPoint, LKPD-nya sudah diisi, yang harus diisi. Terus ada link untuk Google Meet, link Google Meet-nya tadi sama presentasi juga. Terus nanti di akhir ada link untuk Google Form sama kuisnya. Sudah dicek Nak di GCR-nya semua? Iya Bu, sudah cek. Udah. Di GCR semua Bu. Oke, benar sekali. Oke, ada pun tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita akan menganalisis, menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan MEAN data tunggal dan ada MEAN data kelompok. Ibu rasa sudah sangat tidak asing sekali ya dengan istilah ada MEAN, ada median, ada modus. SMP sudah pernah Nak ya? Iya Bu. Sudah Bu. Yuk kita coba ulang kembali sedikit. Apa itu MEAN? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu MEAN? Bu, Oke, Andi, silakan Andi. gampang itu Bu, MEAN itu kalau guru saya dulu ngomongnya MEAN tapi rata-rata Bu. Bahkan kawannya MEAN itu kan banyak Bu, dulu ada median, ada modus. Tapi modus ini sering dipakai orang model dusta Bu. Kira-kira boleh gitu Bu? Janganlah, yang baik-baik aja Andi. Oh iya Bu, itu kalau median itu kan nilai tengah, dia di tengah-tengah. Kalau modus dia yang sering muncul. Itu yang waktu guru SD saya, SMP saya mengajarkannya Bu. Mungkin di SMK ini berbeda Bu, nanti Ibu bisa kasih tahu sama kami penambahan ilmu kami Bu. Itu dari saya Bu. Oke, bagus sekali Andi. Yang lain masih ingat? Apakah sama dengan Andi? Andi ini juara kelas, ingatannya kuat sekali ini. Oke, yang lain masih ingat MEAN, median, modus atau sama dengan Andi? Atau lupa-lupa ingat? Modus, biasanya modus itu kalau istilahnya yang paling eksis ya, yang paling sering muncul ya, benar sekali. Oke, kita lanjut terus SMP dulu, baru sampai data tunggal Nak ya. Bagaimana cara menentukan MEAN data tunggal? Ayo, siapa yang masih ingat? Bayu? Masih ingat Bayu? Bagaimana? Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data ya Bu ya? Oke, yang lain bagaimana? Apa benar jawaban Bayu? Sama? Sama, Bu. Sama Bu. Bagus sekali ya Bayu ya. Jadi itu SMP dulu baru sampai pada data tunggal. Insya Allah hari ini akan kita lanjutkan dengan data kelompok. Apa pula bedanya itu? Tapi untuk mengingatkan kembali Bu ada video. Kemarin Bu sisipkan di PowerPoint-nya ya. Sudah dilihat, mari kita perhatikan sama-sama. Silahkan diperhatikan dan diingat-ingat kembali mana tahu yang masih lupa ingat. Disebut rata-rata hitung. Rata atau non rata. MEAN merupakan hasil bagi dari jumlah nilai data yang diamati terhadap banyaknya data yang diamati. Kemudian, median adalah ukuran nilai atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya, 10 orang siswa menengah pertama akan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tersebut yaitu untuk dapat menentukan MEAN, median, dan modus, terlebih dahulu datanya kita urutkan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika data telah terurut, kita dapat melihat bahwa nilai terendah adalah 160 dan nilai tertinggi 168. Karena banyaknya data tengah, sehingga untuk menentukan median maka ada 2 nilai tengah yang diambil, yaitu 164 dan 165. Untuk menentukan nilai tengahnya, maka kedua data ini dibahagi 2, sehingga didapatkan nilai tengah 164,5. Dari data tersebut kita dapat menentukan MEAN, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Jika kita jumlahkan, semua data hasilnya yaitu 1648. Sedangkan banyaknya data adalah 10. Sehingga dari hasil tersebut, kita dapatkan bahwa MEAN data adalah 164,8.
Sedangkan nilai yang paling sering muncul atau modusnya yaitu 164. Demikian penjelasan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu nak ya sekilas mengingatkan kembali ya, mana tahu ada yang masih lupa-lupa ingat mengenai pelajaran kita yang lalu SMP tentang MEAN untuk yang data tunggal, ada median dan modus juga data tunggal. Itu data tunggal, bagaimana jika kita akan mencari MEAN yang datanya sampai ribuan, 1 sampai jutaan? Kan kita nggak mungkin mengurutkannya seperti itu, nah ya, habis waktunya, tidak efektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, makanya hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari menggunakan data kelompok. Nanti kita bedakan, sama ada hasilnya. Kita ambil yang contoh sederhana nanti di LKPD, sama ada hasilnya, data MEAN, data tunggal, sama itu yang data kelompok nanti hasilnya. Oke, Ibu tadi sudah coba buat yang menggunakan Microsoft Excel, karena kan Ananda jurusannya TI nih, lebih termotivasi biasanya menggunakan yang berkaitan dengan IT. Tadi juga Bu Elva, kebetulan Ananda yang 10 ini sudah lulus ya seleksi untuk Paskibraka, selamat nak ya. Yang 10 ini, cuma dari 10 ini kata Bu Elva pembina Pasus itu akan dibagi jadi 2 kriteria. Untuk yang nilai rata-ratanya di atas, untuk yang tinggi badannya di atas nilai rata-rata, nanti akan ditugaskan di tingkat provinsi, berarti nanti di kantor gubernur, untuk pengibaran bendera 17 Agustus yang ke-76 nanti. Kalau yang tinggi badannya di bawah rata-rata, itu nanti akan ditugaskan di kantor wali kota, berarti tingkat kota Pekanbaru. Oke, Bu sudah buatkan Microsoft Excel-nya, sudah bisa dilihat semua nak di sini linknya. Sudah, Bu. Oke, silahkan diisi. Nah, silahkan diisi nak tinggi badannya masing-masing dari yang ada namanya di sini. Nanti kita coba cari rata-ratanya menggunakan Microsoft Excel. Nanti baru kita coba dengan rumus ya. Kita coba aplikasinya dulu. Oke, silahkan diisi Adi, Andi, Rahmi. Sesuai sama yang ini ya. Datanya yang sebelumnya. Berapa tinggi badannya yang diberikan kepada Bu Elva, karena ini nanti akan dibagi ya untuk pasusnya, mana yang pengibaran benderanya di kantor gubernur, mana yang di kantor wali kota. Jadi kita hitung rata-ratanya untuk pembagiannya, kita bantu Bu Elva di sini. Oke, silakan nak diisi ininya. Sudah, Bu. Linknya. Oke, benar Fitri sudah ya, 175 tingginya bagus sekali. Oke, Bayu silakan diisi berapa tingginya, Dedi. Karena ini sudah terus langsung ya, ini langsung linknya, jadi udah Ibu masukkan. Nanti Ibu minta tolong siapa yang masih ingat cara mencari rata-rata pada Microsoft Excel, ayo. Rata Bu, ada itu di rumusnya Bu. Nah, ada rumusnya Adi, coba yang orang ini udah kelas 2 nih, insya Allah bisa nih, bagaimana mencari rata-rata pada Microsoft Excel. Silahkan Adi, langsung diketikkan saja di sini Adi, nanti dia langsung terlink. Bagaimana mencari rata-ratanya Adi? Ya, sudah penuh semua nih, Adi dan kawan-kawannya semua sudah ngisi. Ada linknya. Oke, benar sekali Adi. Ini ada rumusnya di sini. Yang lain apakah sama nih caranya? Biasanya mencari rata-rata menggunakan rumus ini sama dengan alfa rage, buka turun. Bagaimana nih Adi caranya Adi? Coba dijelaskan kawan-kawan. Apa lagi nanti tarik ke atas Bu semuanya di blok Bu. Oke, bagus sekali ya dia. Jadi dapatnya tinggi rata-ratanya adalah 173,3. Jadi kita nanti bisa membantu laporkan kepada Bu Elva. Jadi untuk yang di atas rata-rata, berarti di atas 173,3, ini adalah yang akan bertugas di kantor gubernur. Kalau yang di bawah nilai tinggi badannya 173,3, nanti akan bertugas di kantor wali kota, seperti itu. Ini untuk yang model gampangnya kita menggunakan Microsoft Excel. Terus untuk memotivasi kamu lagi, ada namanya istilah SPSS. Bisa kamu cari, itu dari tahun 2009 ya. Ada namanya Statistical Package for Social Sciences. Itu lebih bagus lagi mengolah datanya. Bisa kamu cari tutorialnya di YouTube ya. Anak IT biasanya suka nih coba-coba aplikasi baru. Oke? Baik, Bu. Oke, itu untuk Excel-nya. Terus kita masuk pada, ini masih data yang tunggal. Bagaimana untuk materi kita hari ini? Kita masuk kepada data kelompok. Untuk yang data kelompok, Ibu sudah bagi kemarin ya kelompoknya seperti ini ya. Apakah kelihatan kelompoknya? Sudah Bu. LKPD-nya sudah diisi semua ya? Apakah ada masalah atau ada kesulitan? Udah Bu, nggak ada masalah. Aman. Oke, mari kita diskusikan bersama. Silakan presentasi kelompok. Kelompok siapa nih yang mau presentasi? Ada kelompok 1, kelompok 2. Kelompok Dedi Bu. Oh, Dedi. Oke, Dedi kelompok 1 ya, Dava ya. Oke, silakan ya, Dedi. Ibu stop share screen dulu biar Dedi bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan Dedi ya. Izin Bu ya. Silahkan. Pada. Oke, sudah nampak Dedi, silahkan. Sudah Bu, Aki Bu dari kelompok kami Bu, dari kelompok 1 Bu. Sudah Bu ya. Ada masalah sedikit ya. Itu permasalahannya sengaja pada LKPD Ibu masukkan juga ya tinggi badannya sesuai dengan yang Bu Elva katakan tadi. Tapi tadi kita menggunakan Microsoft Excel. Kalau di sini kita akan mencoba untuk menggunakan rumus MEAN data tunggal yang kamu pelajari SMP.
Mean yang data kelompok yang sudah ada penjelasannya pada bahan ajar dan ada pada LKPD juga materinya. Ya, ini dia Bu, hasil LKPD yang dikerjakan. Ya, silakan Dedi. Ibu, ini dari Paskibraka untuk mengikuti hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. 10 peserta dari SMK 2 Pekanbaru telah lolos seleksi yang Ibu soal tadi Bu. Nah, ini siswa 1 165 cm. Jika peserta didik yang mempunyai tinggi badan di atas tinggi badan rata-rata akan diutus ke Paskibra Provinsi Riau. Nah, ini jawabannya Bu. Ya, benar sekali informasinya, berarti ada data tinggi badan ya Nak ya, benar sekali. Benar Bu, iya Bu. Terus yang ditanya apa Nak dari masalah tersebut? Banyaknya pembagian peserta didik Bu yang akan diutus sebagai Paskibraka Provinsi dan Paskibraka Kota Pekanbaru Bu. Oke, benar sekali. Lanjut Nak. Kelompok lain apakah sama? Sama Bu. Iya sama Bu, kelompok kami juga begitu. Ini Bu, kita coba Bu. Ini datanya Bu. Ini data tunggal. Ya, kami jumlahkan Bu. Setelah kami jumlahkan, kami bagi dengan jumlah banyak data. Ini rata-rata tinggi badan seluruh siswa itu 173,3 cm. Sekarang dari situ kita tinggal membandingkan saja Bu. Oke, benar sekali. Itu untuk data tunggal ya, pakai rumus data tunggal. Ya Ibu. Itu ada arahan untuk kelompok ya. Silakan dilanjutkan Dedi. Baik Bu, untuk data yang berkelompok, jika datanya lebih kalau 10 kan tinggal gampang Bu, tinggal kita jumlahkan saja. Nah, kalau angkanya banyak sampai ratusan, nah ini Bu. Ya, ini kita bandingkan ya tadi yang menggunakan data pakai rumus sama yang menggunakan data kelompok. Berapa hasil akhirnya dapatnya Dedi? Biar nanti dibandingkan sama kelompok yang lain, apakah sama atau ada perbedaan? Ini Bu, ada Bu. Ya, oke. Jadi setelah dari data tunggal dijadikan ke data kelompok seperti ini, tapi menggunakan titik tengah ya, kita pakai titik tengah sini, ada batas atas, batas bawahnya bagi 2 itu. Benar, setelah ini jelasin kemarin Bu. Iya, jadi dapatnya berapa Dedi? Yang data kelompoknya? Sama Bu, 173,3 Bu. 173,3. Oke, benar sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan permasalahan tadi, berapa orang yang akan dikirim ke provinsi, berapa orang yang akan dikirim ke tingkat kabupaten kota? Oh, udah selesai ya Dedi ya. Oke, jadi berdasarkan yang tadi, kelompok lain bagaimana? Apakah ada yang menambahkan atau sama? Sama Bu. Ya, sama Bu. Apakah ada masalah dari LKPD-nya? Insya Allah tidak Bu. Insya Allah tidak. Oke, selesai. Terakhir nanti kita coba untuk tes Google Form-nya ya, Google Form sama quiz-nya. Linknya sudah Ibu berikan di GCR-nya juga. Untuk kesimpulan, silakan cek kembali LKPD-nya. Dari kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, apa itu Mean? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Mean itu Saya Bu. Oke, silahkan. Kalau Mean itu adalah nilai rata-rata dari data itu Bu. Di mana cara mencarinya itu jumlah data dibagi dengan banyak data itu Bu. Oke, itu Mean. Apa langkah untuk menentukan Mean data tunggal dan Mean data kelompok? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Fitri silahkan. Langkah menghitung min data tunggal adalah jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kalau untuk data tunggal, kalau untuk data berkelompok menggunakan nilai tengah. Yang pertama tentukan dulu nilai tengah dari setiap kelas. Habis itu untuk setiap kelas hitung hasil kali frekuensinya. Habis itu yang ketiga baru hitung min dengan menggunakan rumus. Begitu Ibu. Benar sekali. Oke, kita lanjut. Apa kelebihan dan kekurangan Mean data tunggal dan data kelompok? Tadi setelah kita lihat menggunakan Microsoft Excel, menggunakan rumus data tunggal, data kelompok, apakah hasilnya sama? Terus apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, izin Desi Bu, hasilnya sama Bu. Ya, hasilnya sama. Bisa jadi hanya beda di koma akhirnya aja, namun jika dibulatkan dia akan tetap sama. Terus untuk kelebihan data tunggal, data lebih akurat dari satu per satu karena datanya sedikit. Namun kekurangan data tunggal adalah tidak efektif dan efisien data yang jumlahnya banyak. Nah, kelebihan data kelompok adalah dapat digunakan efektif dan efisien untuk data yang banyak. Kekurangannya adalah cara pengerjaannya agak panjang dan pembulatannya itu bilangan berkoma, Bu. Itu kekurangannya. Iya, karena banyak pembulatannya ya, mulai dari titik tengah dibulatkan, nanti di akhir juga ada pembulatannya lagi. Oke, terima kasih Bayu, Fitri, dan Desi. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tambahan atau sama jawabannya, kesimpulannya dengan teman-teman kita yang tadi? Sama Bu. Oh, sama. Oke lah. Terima kasih untuk semangatnya hari ini anak-anak ya. Insya Allah selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang media dan modus masih data tunggal dan data kelompok dengan semangat yang lebih luar biasa lagi ya daripada hari ini. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa dikerjakan nanti Google Form-nya. Di situ ada Ibu cantumkan soal hots-nya. Terus quizzes, karena kita nggak sempat hari ini quizzes, sepertinya waktunya sudah habis. Nanti kita coba di awal pertemuan selanjutnya, karena quizzes ini kan enaknya kalau serentak ya, rame-rame kita kerjakannya, jadi nampak tingkatannya nanti langsung. Insya Allah ya, mudah-mudahan sehat semua untuk pertemuan selanjutnya.
Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu sudahi dulu. Mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.